Baik, izin Bu, izin rekan-rekan, saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya. Lebih awal dulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Moses Nail Parusi, NPC 25401, Prodi MTL2 semester 2. Yang pertama-tama, baik, yang kedua, pengertian dasar bill of loading. Pertama itu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau operator angkutan kepada pengiriman barang. Yang kedua, dasar hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 508 sampai 516, Konvensi Internasional Hagus Rules Agua PB Rules Hambung Rules. Yang ketiga itu pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak terlibatnya shipper pengiriman barang. Yang kedua, carrier perusahaan di angkutan. Yang ketiga itu konsinyes penerimaan barang. Yang ketiga itu fungsi utama bill of loading. Yang ada tiga. Yang pertama, bukti kontrak angkutan antara pengiriman dan angkutan. Yang kedua, bukti pemilikan barang yang dapat dipindah tandakan. Yang ketiga, dokumen penduduk untuk proses pelayaran atau LC deal. Yang keempat itu sebagai bukti kontrak angkutan. Nah, contohnya sederhana, bill of loading itu bill of loading 1, shipper PT Maju Kaya Abadi Jakarta Indonesia. Yang kedua, Chopness ABC Trading Ltd Singapura. Yang ketiga, Notifi Party sama as Chopness. Penjelasannya sebagai bukti kontrak, ada pihak yang terlibat, shipper dan carrier. Ada rute jelas Jakarta dan ada kewajiban carrier untuk mengirim barang dengan alamat. Baik, yang kelima itu bill sebagai bukti kepemilikan barang. Bagaimana BL menjadi bukti pemilikan? BL dapat dipindah tangankan negative terutama jenis order bill. Dan kedua itu pemilikan barang berpindah mulai endorsement tanda tangan di belakang bill. Yang ketiga itu barang hanya bisa diambil di pelabuhan tujuan oleh pihak yang menunjukkan bill asli. Ada yang keenam, jenis-jenis bill. Yang pertama itu berdasarkan kepemilikan title. Ada A, strategic bill. Yang pertama itu ditunjukkan ke nama tertentu, koksinya jelas. Yang kedua, tidak bisa dipendatangkan. Yang ketiga, hanya pihak yang tertera yang boleh mengambil barang, bill order bill. Yang ketiga itu ditulis to order atau to order to off. Yang kelima, bisa mendatangkan negotable. Yang keenam, kepemilikan berpindah memulai endorsement. Baru yang berikutnya ada yang kedua, berdasarkan kondisi barang. Yang pertama itu clean bill. Yang pertama, barang diterima dalam kondisi baik. Yang kedua, tidak ada catatan kerusakan. Yang lanjut B, dirty foul bill. Catatan kerusakan atau kekurangan barang. Yang kedua, biasanya tidak diterima dalam transaksi LC. Baik, ada lagi contoh penggunaan bill. Yang pertama itu kasus bill sebagai bukti kontrak. Atau shipper mengirim 100 kurang barang beras dan bill yang menyatakan berat total 5 ton. Yang keduanya, saat tiba di tujuan hanya 4,5 ton yang diterima. Yang ketiga, bill menjadi bukti bahwa carrier bertanggung jawab atas kekurangan barang karena melanggar perjanjian pengangkutan. Yang kedua, kasus 2 bill.
Bagai bukti pemilikan. Yang pertama, shipper menjadi barang ke pembeli di luar negara dengan sistem Easter of Credit (LC). Yang kedua, bank membayar shipper telan menerima bil asli. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan bil. Bill of lading itu memiliki peran ganda yang sangat penting sebagai bukti kontrak angkutan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dan sebagai bukti pemilikan barang yang dapat dipindahkan. Kedua itu tanpa bil, transaksi perdagangan internasional dan logistik akan berisiko tinggi karena tidak ada bukti tertulis yang tentang perjanjian dan pemilikan barang. Yang ketiga, yang terakhir itu kesimpulannya, memahami fungsi dan jenis bil sangat penting untuk menghindari perselisihan dan kerugian dalam proses pengangkutan barang. Baik Bu, presentasi saya sudah selesai. Mohon maaf ada atas kesalahan saya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan saya dan Bu Ade Hikmah. Dan sekian, terima kasih, presentasi saya tutup. Selamat sore Bu. Soalnya sore saya Bu.